Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Bu Lutfi di Ruang Pintar dalam pembelajaran fikih materi tanda-tanda balil, yaitu tentang haid dan ihtilam. Pada kelas 4 semester 1 Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pengertian haid dan ihtilam, batas waktu haid dan batas waktu suci, hal-hal yang dilarang pada perempuan haid, dan juga hal-hal yang dilarang bagi laki-laki junub. Baiklah, kita mulai dari pengertian haid. Haid secara bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Secara istilah yaitu darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Di sini dijelaskan bahwa haid ini merupakan darah yang keluar dari rahim seorang wanita, hanya pada wanita, pada waktu-waktu tertentu pula, bukan terus-menerus, bukan disebabkan oleh suatu penyakit atau juga melahirkan. Sebutan lain dari haid adalah menstruasi. Nah, menstruasi ini merupakan nama lain dari haid. Warna darah haid ada 4 macam, yaitu hitam, merah, kuning, dan keruh. Pada umumnya, warna darah haid merah kehitaman. Nah, insya Allah pada anak kelas 4 ini ada yang mungkin sudah mengalami haid atau menstruasi yang belum siap-siap saja, karena umur kalian di usia kelas 4 MI atau SD itu sudah waktunya untuk bisa merasakan peristiwa menstruasi atau haid. Karena haid ini paling minim usianya dialami oleh seorang wanita pada usia 9 tahun. Nah, kalian yang kelas 4 di sini rata-rata usianya sudah 10 tahun. Jadi, jika salah satu di antara kalian yang sudah mengalami haid atau menstruasi, itu merupakan hal yang lumrah. Itu menandakan bahwa kalian adalah wanita yang subur. Nah, inilah pengertian dari haid secara bahasa, secara istilah, juga sebutan dari haid. Batas waktu haid. Waktu haid itu ada batasnya, bukan terus-menerus, bukan cuma beberapa tetes, tapi ada batas-batas waktunya. Waktu minimal atau waktu terpendek, waktu yang paling cepat, paling pendek ya, waktu haid itu 1 hari 1 malam, baik secara terus-menerus keluar darah haidnya atau tidak terus-menerus, tetapi ini meliputi 1 hari 1 malam, itu sudah bisa disebut haid. Yang kedua, waktu terlama atau maksimal. Nah, berapa lama ya waktu haid? 15 hari 15 malam. Jika ada seorang wanita pada hari ke-16 tetap mengeluarkan darah, berarti pada hari ke-16 itu bukan disebut darah haid, melainkan disebut darah istihadhah atau darah penyakit. Tetapi pada umumnya wanita mengalami haid itu pada 6 atau 7 hari atau juga 1 minggu. Ini umumnya wanita itu mengalami haid selama 1 minggu. Kemudian batas waktu bersih atau waktu suci di antara 2 haid. Ketika haid
seorang wanita disebut waktu bersih atau juga waktu suci. Nah, waktu minimal atau tercepat ketika suci itu 15 hari, 15 malam. Nah ya, 15 hari, 15 malam. Waktu terlama bersihnya atau suci itu tidak dibatasi waktu. Ada yang sampai 1 bulan, ada yang sampai 3 bulan, dan seterusnya. Tidak dibatasi waktu untuk waktu sucinya ini. Nah, adapun umumnya wanita mengalami waktu bersih, artinya tidak haid, itu antara 22 sampai 23 hari. Nah, ini ya, umumnya seorang wanita itu masa bersihnya, masa sucinya itu 22 atau 23 hari. Setelah hari ke 22 atau ke 23 ini baru ia akan mengalami menstruasi lagi. Nah, jadi seorang wanita itu mempunyai siklus bulanan atau juga disebut tamu bulanan, yaitu menstruasi. Setiap bulan insya Allah akan rutin datangnya. Tetapi ada juga beberapa yang tidak rutin. Makanya di sini waktu maksimalnya tidak ditentukan. Nah, tetapi waktu paling cepat masa bersih itu 15 hari 15 malam. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid apa saja? 1. Sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Bagi perempuan haid dilarang, diharamkan melaksanakan sholat. Yang kedua, puasa, puasa wajib atau puasa sunnah, puasa di bulan Ramadan, atau misalnya juga puasa sunnah, puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa Senin Kemis, dan lain-lain. Yang ketiga, tawaf, berkeliling Ka'bah. Bagi perempuan haid juga dilarang. Menyentuh dan membaca Al-Quran. Menyentuh dan membaca Al-Quran ini tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid. Menyentuh saja ataupun membaca saja tidak boleh. Tidak menyentuh Al-Quran, tetapi ia dengan sengaja membaca Al-Quran, itu juga diharamkan atau dilarang bagi perempuan yang sedang haid. I'tikaf, berdiam diri di masjid, tidak boleh dilakukan juga bagi perempuan yang sedang haid. Bagaimana jika seandainya ada sebuah pengajian di masjid, ada seorang perempuan sedang haid ingin ikut pengajian, apakah boleh? Apakah juga boleh melaksanakan pembelajaran di masjid? Dalam hal ini, jika seandainya tidak dikhawatirkan akan tercecernya darah haid di lantai masjid, itu diperbolehkan. Tetapi jika misalnya khawatir darah tercecer di masjid, di lantai masjid, maka itu dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Yang terakhir adalah apa yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid? Melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya kita akan membahas tentang ihtilam. Nah, ihtilam ini yang terjadi pada laki-laki. Apa sih ihtilam? Secara bahasa, ihtilam artinya bermimpi. Apakah bermimpi apa ya? Nah, secara bahasa pokoknya bermimpi itu disebut ihtilam. Tetapi yang dimaksud ihtilam di sini secara pengertian istilah yaitu mimpi keluar mani atau sperma. Nah, mimpinya bukan mimpi biasa. Ketika bangun, ia akan menemukan sperma di celananya. Maka itu disebut ihtilam. Yang menjadi penekanan hukum agama terkait ini adalah peristiwa keluarnya sperma, bukan mimpinya. Karena yang menjadikan seseorang berhadas adalah keluar sperma. Kalau cuma bermimpi tidak disebut berhadas. Nah, yang di sini ditekankan adalah keluarnya sperma. Nah, dengan keluarnya sperma di sini, laki-laki itu mempunyai hadas, yaitu hadas besar. Terjadinya mimpi basah atau juga ihtilam. Mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma.
Mimpi basah ini merupakan tanda-tanda baligh bagi laki-laki. Jadi laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah atau ihtilam sudah mulai dibebani kewajiban agama seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Mimpi basah merupakan sebuah hadas besar. Orang yang masih mempunyai hadas besar disebabkan mimpi basah disebut sebagai orang yang sedang junub. Nah, ini jadi di sini terletak bukan pada mimpinya tetapi keluarnya sperma. Nah, keluarnya sperma ini disebut juga mempunyai hadas besar. Nah, hadas besar yang disebabkan mimpi basah disebut sebagai junub. Hal-hal yang dilarang bagi orang-orang yang sedang junub apa saja? Sholat. Jadi ketika seseorang sedang junub, seseorang mimpi basah tidak boleh sholat. Bagaimana jika akan ia melaksanakan sholat? Maka ia wajib mandi besar. Yang kedua, seorang junub juga tidak boleh tawaf, tidak boleh mengelilingi Ka'bah. Tidak boleh juga menyentuh atau membaca Al-Quran. Tidak menyentuh tapi juga membaca Al-Quran juga dilarang. Jadi di sini menyentuh dilarang, membaca juga dilarang. Iktikaf, berdiam diri di masjid, dia sedang junub, dia belum mandi besar. Malam harinya dia mimpi basah, bangun pagi-pagi lupa tidak mandi, kemudian dia mau pergi ke masjid sholat iktikaf. Nah, ini dilarang. Demikian pembahasan tentang tanda-tanda baligh pada perempuan dan pada laki-laki. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.